Selamat pagi semuanya. Perkuliahan hari ini akan membahas tentang physical environment atau lingkungan fisik. Isi perkuliahan hari ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, climate and solar radiation atau iklim dan radiasi matahari. Yang kedua adalah variation of solar radiation and rainfall atau variasi dari radiasi matahari dan curah hujan. Yang ketiga adalah major biomes atau bioma-bioma utama di bumi ini. Yang keempat adalah microclimate atau iklim mikro. Dan yang kelima adalah soil atau tanah. Sekarang kita memasuki bagian yang pertama, yaitu climate and solar radiation. Iklim memegang peranan penting dalam ekosistem terestrial. Jadi kalau saya mengatakan ekosistem terestrial, yang dimaksud di sini adalah ekosistem yang ada di daratan. Nah, struktur ekosistem terestrial ini dibentuk utamanya oleh tumbuhan yang mendominasi. Contohnya ekosistem hutan. Ekosistem hutan ya didominasi oleh pepohonan. Ekosistem padang rumput ya didominasi oleh rumput-rumputan. Nah, bentuk tumbuhan yang mendominasi pada suatu ekosistem terestrial ini sebenarnya merefleksikan kondisi lingkungan fisik di tempat tersebut, khususnya kondisi iklim. Nah, kondisi iklim itu sendiri bervariasi secara geografis. Kita akan lihat pada bagian selanjutnya bagaimana variasi geografi ini berpengaruh terutama pada 2 parameter iklim, yaitu temperatur dan presipitasi atau curah hujan. Variasi dari 2 parameter iklim tersebut pada akhirnya akan menentukan distribusi berbagai tipe ekosistem di muka bumi. Variasi dari iklim akan menentukan sebaran energi, matahari, dan air di muka bumi. Sehingga pada prinsipnya kondisi iklim suatu wilayah akan menentukan sejauh mana tumbuhan yang ada di sana dalam posisinya sebagai produsen dalam ekosistem. Ingat, apa itu produsen? Ada konsumen ya. Produsen dalam ekosistem dapat menggunakan energi matahari dan air untuk melakukan proses yang terpenting di dalam ekosistem, yaitu fotosintesis untuk menghasilkan biomasa. Sekarang kita akan lihat ya, pembentuk iklim itu apa ya? Salah satunya adalah banyaknya energi radiasi yang ada di dalam bumi begitu ya. Nah, dari mana radiasi itu berasal di bumi? Yang pertama yang terbesar adalah dari radiasi sinar matahari ya. Jadi dalam kehidupan sejarah bumi itu ya, bumi menerima radiasi dari matahari. Tapi sebetulnya setiap benda itu ya yang memiliki suhu tertentu itu memancarkan energi radiasi. Ya, matahari memancarkan energi radiasi, bumi memancarkan energi radiasi, tapi karakter energi radiasi yang dipancarkan oleh berbagai benda itu bisa berbeda-beda bergantung pada suhunya. Nah, itu prinsipnya. Jadi ini gambar yang ini ditunjukkan ya, ini ada matahari, suhunya itu 5.800 Celcius, pokoknya tinggi banget deh ini ya. Bumi itu secara umum rata-rata 15 derajat Celcius menurut si gambar ini. Nah, keduanya memancarkan energi radiasi, iya, tapi panjang gelombangnya sebarannya berbeda ya. Ini yang suhunya sangat tinggi, berdasarkan ini fisika, prinsip fisika, dia memancarkan energi radiasi yang berada pada panjang gelombang pendek. Ya, kita namakan ini short wave radiation. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap benda itu yang punya suhu tertentu memancarkan energi radiasi juga. Jadi bumi itu
juga memancarkan energi radiasi, tapi bedanya adalah karena suhunya lebih dingin, ini spektrum ya, kisaran spektrum panjang gelombang dan peaknya ya, dan puncak panjang gelombangnya itu di panjang gelombang yang lebih panjang daripada energi radiasi yang dikeluarkan matahari. Ya, jadi ini disebut energi radiasi gelombang panjang ya. Jadi ini gelombang pendek atau short wave radiation itu yang diemisikan oleh matahari dan diterima oleh bumi. Nah, kalau energi radiasi yang dipancarkan oleh bumi itu long wave radiation. Ya, jadi di dalam neraca energi yang ada di bumi secara keseluruhan, ada peristiwa-peristiwa di mana bumi itu menerima incoming short wave solar radiation. Ya, nih yang kuning ini ya. Nah, dalam perjalanannya dari matahari itu kan di sini ada atmosfer ya. Nah, atmosfer itu juga memiliki kondisi tertentu sehingga sebagian dari radiasi ini diserap, ada yang kemudian dipantulkan, begitu yang ada yang diteruskan. Ya, yang diteruskan inilah yang sampai ke permukaan bumi, menghangatkan suhu bumi dan ada panjang gelombang tertentu yang dipakai untuk fotosintesis begitu ya. Nah, incoming short wave solar radiation itu juga membuat bumi ini menghangat ya, mendrive proses evaporasi segala macam ya. Nah, di saat yang sama karena bumi juga emisikan ya, mengeluarkan energi radiasi, ada juga energi radiasi yang diemisikan oleh bumi, tapi spektrum gelombangnya berbeda. Dia adalah long wave radiation. Salah satunya ada di dalam kelompok infrared radiation. Ya, nah ini yang kemudian kalau Anda pernah, saya lupa Anda sudah dapat pengling belum ya kelas ini. Jadi long wave radiation ini diemisikan begitu ya ke arah luar angkasa. Makanya namanya ini kalau ini incoming solar radiation, ini biasanya disebut outgoing solar radiation. Namun kadang-kadang tidak semua bisa diteruskan. Nah, di dalam atmosfer kita itu ada komponen-komponen tertentu ya yang berperilaku seperti kaca begitu. Jadi dia tidak ini ya, dia tidak meneruskan semua outgoing radiation, outgoing long wave radiation itu, tapi dia menjebak sebagian ya, sehingga sebagian dari radiasi ya, ini dikembalikan ke bumi. Nah, ini yang membuat bumi itu hangat begitu. Nah, kelompok gas ini namanya gas-gas rumah kaca. Ya, diantaranya tersusun atas CO2 begitu. Nah, gas-gas rumah kaca ini sebetulnya yang memungkinkan bumi itu hangat pada saat malam hari. Kalau malam hari kan nggak ada incoming radiation ya. Dengan adanya gas-gas rumah kaca itu tidak semua radiasi dari matahari itu diemisikan keluar, tapi sebagian ada yang dibalikkan sehingga membuat bumi hangat. Nah, masalahnya kalau gas-gas rumah kaca itu konsentrasinya terlalu besar, nah itu yang jadi masalah kan. Kemudian yang dibalikkan, yang dijerap itu terlalu banyak sehingga bumi mengalami percepatan pemanasan. Kita punya problem pemanasan global. Tapi itu ininya ya, tapi di titik ini saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa driving force kehidupan itu adalah adanya incoming solar radiation dari matahari. Karena itulah yang menggerakkan proses fotosintesis. Anda sudah belajar dari SD, ekosistem itu strukturnya terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Tidak ada kehidupan di tingkat tropik atas, konsumen 1, konsumen 2, tanpa ada produsen. Jadi ini driving force dari kehidupan. Kalau ada kejadian apapun ya yang membuat matahari itu tidak sampai ke bumi, proses fotosintesis pasti terganggu dan kemudian ada dampaknya ke
rantai makanan. Kira-kira begitu pertama prinsipnya. Spektrum panjang gelombang radiasi. Pada segmen ini terlihat spektrum radiasi matahari yang panjang gelombangnya berkisar antara 100 sampai 500 nanometer. Proses fotosintesis menggunakan hanya sebagian dari radiasi matahari, yaitu hanya radiasi pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Radiasi pada kisaran panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer inilah yang disebut sebagai photosynthetically active radiation atau PAR. Ya, adapun segmen thermal radiation merujuk pada spektrum panjang gelombang dari radiasi yang diemisikan oleh